Ara duduk di seberang Lastri, memperhatikan ekspresi mantan mertuanya, antara terkejut, marah, dan melongo. Ara meminta Ridwan membuatkan 2 cangkir teh. Untuk apa kamu membeli rumahku? Kau sudah punya rumah besar dan indah milik suamimu, tanya Lastri, yang berpikiran ingin membatalkan kesepakatan. Namun, memikirkan tidak mudah menjual rumah, dia menjadi bimbang. Untuk investor dong, Bu, jawab Ara. Aku sangat membencimu, ungkap Lastri. Wah, ternyata kita samaan. Aku juga membencimu dan 2 anakmu. Bagaimana kabar Bayu? Ara menatap lawan bicaranya. Lastri tergagap. Tidak mungkin mengatakan bahwa Bayu sekarang lumpuh dan cacat. Dia sudah sadar. 2 cangkir teh disajikan Ridwan di atas meja. Ara meraih pegangan cangkir tersebut, menghirup aroma wangi teh. Lalu menyesap perlahan. Lastri geram dan dengan sikap Ara yang sombong, dia mendekatkan lidahnya. Kamu bisa membeli rumahku karena suamimu yang kaya raya, sindir Lastri. Ara menurunkan cangkir. Tanpa bantuan suamiku, sebenarnya aku bisa membeli rumahmu, Bu Lastri. Klien-klienku orang kaya. Ara menjeda sebentar, lantas melanjutkan. Tetapi, aku lebih memilih menggunakan uang suamiku. Rendra memberikan semua akses, memberikan fasilitas, memberikan uang belanja tidak terbatas. Tidak seperti anak lelakimu, hanya benalu. Lelaki yang tidak bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Lastri ingin menyanggah. Tidak rela Bayu dibandingkan dengan Rendra. Dia akhirnya menutup bibirnya. Karena kenyataannya, Bayu memang seperti itu. Dulu, uang gajian Bayu sebagian besar untuk dirinya dan Dewi. Silakan diminum tehnya, Bu Lastri. Sebelum kita menyelesaikan urusan akad jual beli tanah, kata Ara. Kedua mata Lastri memandangi cangkir teh, beralih pada Ara, karena dia ragu. Apa Bu Lastri pikir ada racun di teh? Ara menaikkan kedua alisnya. Siapa yang takut? Dengus Lastri. Dia meraih cangkir teh, menghabiskan sampai tidak tersisa. Ara puas membuat Lastri tidak berkutik dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Bayu mengalami kelumpuhan dan kehilangan kaki kanan. Bayu membuka matanya. Setiap bangun, masih terasa nyeri di seluruh tubuhnya. Dia marah pada Tuhan, kenapa tidak diambil nyawanya. Ketimbang hidup penuh penderitaan, Bayu hanya bisa menggerakkan tubuh, pinggang ke atas. Dewi, Dewi, panggilnya dengan suara parau. Tolong, aku haus. Dewi berdiri, mengambil segelas air putih, membantu Bayu minum menggunakan sedotan. Mas, ini akibat menyakiti mantan istri dan anak, sindir Dewi. Tangan Bayu mendorong gelas. Dia memandangi Dewi penuh rasa kesal dan marah. Kamu juga melakukan hal yang sama, Dewi? Tukas Bayu. Kita membuat Ara sengsara. Dewi terdiam. Apakah sebentar lagi giliran dirinya menerima pembalasan? Dewi terduduk lesu. Pikiran buruk mulai melintas. Setelah dicampakkan Danu, apa yang akan menimpa? Lastri membuka pintu rawat inap dengan kasar. Memandangi kedua anaknya satu persatu. Sudah selesai urusannya, Bu? Tanya Dewi. Ternyata Ara yang membeli rumah.
Lastri duduk di ranjang pasien yang kosong, walaupun sudah ada tanda peringatan dilarang duduk. Dasar perempuan sombong, mentang-mentang kaya. Ibu menolak kan? Dewi bertanya lagi. Terpaksa ibu melanjutkan kesepakatan. Maju kena, mundur kena. Jawab Lastri. Bayu pun merasa terhina. Mantan istri yang selalu dia pandang sebelah mata menjadi perempuan kaya dan berprestasi, didukung suami seperti seorang Rendra. Ya, karena kita butuh, seloroh Dewi, membiayai kebutuhan anak lakimu yang sekarang tidak berguna sama sekali. Dewi, geram Bayu. Dia meringis karena nyeri dan berteriak. Kamu juga tidak berguna seperti perut penjutmu. Setidaknya aku bisa berjalan, Mas Bayu, balas Dewi. Sudah, diam. Kalian berdua hanya merepotkan saja. Hardik Lastri. Jangan bertengkar terus. Rendra memperhatikan wajah istrinya yang terlihat di layar ponsel. Entah mengapa Ara lebih cantik dan menarik. Ada aura yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin karena sudah 2 hari tidak bertemu langsung. Bagaimana urusan rumah Lastri? Hampir selesai. Ara meletakkan pensil. Apalagi yang ingin kamu beli? Rendra, wajah Ara memasang wajah serius. Kemarin hanya ingin menuntaskan rasa sakit hati pada keluarga Bayu. Aku serius, Ara. Kamu bisa menggunakan uangku untuk apa saja. Kamu bahagia, aku bahagia, ucap Rendra. Kamu terlihat tampan dan rapi. Mau keluyuran kemana malam-malam? Rendra bergerak sebentar. Aku diajak beberapa teman nongkrong di restoran. Bukan klub. Walaupun ke sana aku hanya minum soda, kadang membuat koneksi. Kita harus sedikit mengikuti mereka. Dengan batasan tentunya. Aku percaya padamu, Ren. Kalau main-main, aku sudah siap kok. Tongkat bisbol, memukul dengkulmu itu. Rendra terdiam. Kembali mengamati wajah Ara intens. Dia kemudian berpamitan, karena sudah terlambat. Selamat malam, nikmati waktumu. Ara memberikan cium jauh. Tangan kanan Rendra berpura-pura menangkapnya dan merapatkan di pipi. Tidak terasa, sayang, godanya. Namanya juga lewat angin. Oke, jangan tidur larut malam. Salam buat Jora. Rendra menutup panggilan video. Beranjak dari duduknya, lelaki yang mengenakan kemeja coklat muda itu keluar kamar hotel, menggunakan lift turun ke lobi. Langkahnya menuju restoran yang berada di luar hotel, menyusuri trotoar dengan derap cepat. Dia tiba di restoran, bernuansa kental khas bangunan Bali. 5 orang lelaki sudah menunggu di ruangan VIP, yang membuat Rendra terperanjat. Ada Meg di antara mereka. Rendra tahu Meg juga mengikuti konferensi bisnis, tetapi selama 2 hari terakhir, Rendra menjaga jarak. Tidak mungkin dia berbalik, karena ada teman-temannya yang lain. Rendra juga bukan pengecut. Teringat ucapan Ara, melupakan kejadian masa lalu yang tidak berarti lagi untuk masa depan. Aura pengantin baru masih terlihat ya, Rendra, komentar Rafael. Pasti masih hangat-hangatnya. Tetap hangat walaupun kami sudah menua, tukas Rendra. Rendra sudah menemukan perempuan yang tepat. Dia tidak perlu ke klub lagi. Hidupnya jadi lurus, jibir Kevin. Kalau aku tidak betah bertahan dengan satu perempuan. Rendra tersenyum sinis. Kadang menjadi lebih baik. Menjadi bahan olokan. Rendra hanya berusaha menjadi suami yang baik untuk Ara.
dan sosok ayah yang bertanggung jawab untuk Zora. Obrolan mereka diselingi makan malam dan wine. Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol itu. Dia memilih jus buah dan air putih. Saat selesai makan, para lelaki itu ingin melanjutkan ke klub malam, dan Rendra tidak mau ikut. Ya Tuhan, lama-lama kamu jadi kayak biksu suci, ledek Kelvin. Tipe suami takut istri ya, Rendra? Terserah kalian saja, jangan mabuk dan pulang pagi. Besok ada Pak Menteri yang menutup acara, kata Rendra. Iya Pak Ustadz, sindir Kelvin lagi. Rendra berjalan kembali ke hotel. Malam sudah menunjukkan pukul 11. Apa kabar, Ren? Sapa Meg yang berjalan di belakangnya. Baik, kau sendiri? Kamu terus menghindar. Rendra tertawa getir. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apa istrimu suka kalung yang aku kirim? Ternyata itu membuat langkah Rendra seketika berhenti. Dia memutar tubuhnya sehingga menghadap dengan Meg. Aku kebetulan sedang membeli perhiasan buat mama. Melihat kalung berbandul inisial A, aku teringat istrimu yang cantik. Kedua tangan Rendra mengepal. Apa tujuanmu, Meg? Tidak ada, Rendra. Itu hanya ucapan selamat atas pernikahan kalian. Jangan berpikiran negatif, jawab Meg. Aku bukan Meg yang dulu, Ren, yang mengikuti hasrat sesaat, yang akhirnya terjerembab dalam kubangan. Bersama perempuan egois, kau harus mengucapkan terima kasih, karena secara tidak langsung, aku menyelamatkan kamu dari Malaya. Yang benar saja, Meg. Rendra memilih tidak melanjutkan pembicaraannya. Melanjutkan langkahnya, dia tidak khawatir pada Meg. Dia percaya pada istrinya, karena Ara bukan perempuan seperti Malaya. Sudah larut malam, Ara masih duduk di kursi dengan laptop menyala. Tangannya bergerak membuat desain anting yang terdiri dari 3 warna batu, menjuntai hingga daun telinga. Ara berhenti sejenak, memperhatikan jam di ponsel. Dia lupa waktu, hampir pukul 1 jam dini hari. Setelah menyimpan file, Ara keluar kamar, mengecek Zora yang terlelap di kamar sebelah, kemudian turun ke dapur. Setelah mengisi air putih ke gelas, perempuan itu kembali ke kamar, mematikan lampu utama, lalu terduduk di tepian ranjang, meminum air putih sampai habis. Tubuh yang terasa lelah, rebah di atas kasur. Ara tidak sabar menunggu hari esok yang berubah pagi, siang, kemudian malam. Menunggu 1 hari bagai sejuta tahun. Besok malam Rendra pulang dari Bali. Ara sudah menyiapkan kado kecil berisi tespek yang disimpan di laci. Bibirnya menyunggingkan senyum. Sementara tangannya mengusap perutnya. Kemarin dia sudah periksa ke dokter terlebih dahulu untuk memastikan. Perlahan-lahan kedua mata Ara terpejam, terbuai dalam mimpi sampai pagi. Bubu, Bunda. Panggilan itu berserta tepukan pelan di pipi, membuat Ara terbangun. Matanya memicing. Dia melihat Zora berdiri di sisi tempat tidur. Tirai jendela yang terbuka memperjelas hari sudah terang. Pagi Jo sayang, sapa Ara, mencoba membuka mata lebar-lebar. Dia sebenarnya masih sangat mengantuk. Zora naik ke atas pembaringan, memamerkan hasil gambarnya. Gadis kecil itu berceloteh tentang cerita kelinci dan gajah. Ara mengubah posisi tubuhnya, bersandar di tumpukan bantal. Sudah sarapan? Tanya Ara. Menyesal karena bangun terlambat. Biasanya dia akan bangun sebelum matahari terbit. Sudah, nasi goreng sosis.
Ara turun dari ranjang, mengepal ponsel yang berada di meja. Halo Ara? Iya Ren. Ara menguap panjang. Aku tidak jadi pulang nanti malam, kemungkinan besok siang. Maaf ya. Sebenarnya kecewa, tetapi Ara bisa mengerti. Tidak masalah kok, tapi kejutannya... Oke, love you. Kejutan apa? Bukan apa-apa, love you too. Kedua bau Ara terkulai lemah. Bibirnya sedikit cemberut. Dia harus menunggu esok hari lagi. Ara menyempatkan waktu bersama Zora sebelum berangkat ke studio pemotretan untuk sampul majalah Brilliance. Setelah itu, dia datang ke acara seminar. Berlanjut ke pesta pernikahan ulang tahun Delia. Hari yang cukup padat. Karena kejadian lampau saat menyetir sendiri, Ara trauma dan tidak berani mengemudikan mobil lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, dia sampai di studio milik fotografer terkenal. Dalam sesi pemotretan, Ara mengenakan gaun putih, rambutnya dikibarkan tergerai. Pengalaman yang luar biasa bagi Ara bisa menjadi cover utama di Brilliance untuk edisi bulan Maret. Kamu sangat cantik, Ara. Kulitmu bagai persolen. Puji sang perias yang bernama Dito. Nyamuk pun akan terpleset. Saking licinnya ya, timpal Ara. Suntik putih ya, say? Asli ini dari orok. Ara tertawa. Dirinya memang diberkahi kulit putih, warisan dari gen ayahnya, karena ibu kandungnya berkulit sawo matang. Kamu sedang hamil muda, komentar Dito. Dari mana kamu tahu? Tadi kamu sempat muntah-muntah sebelum dirias. Aku hanya menebak, darling. Aku pikir kamu dukun. Ruang rias itu menggema suara tawa Ara dan perias yang kemayu itu. Rendra sebenarnya hanya ingin mengeprank istrinya. Dia malah pulang lebih cepat dari perkiraan jadwal kepulangannya. Sore hari sudah tiba di Jakarta. Lelaki itu sedang berada di kafe pinggir pantai. Masih mengenakan kemeja dan sepatu pantofel hitam yang mengkilap. Menikmati secangkir Americano. Pandangannya tertuju pada ombak yang menggulung. Laut dan langit mempunyai warna biru yang hampir sama. Rendra lantas melihat status WhatsApp Ara. Istrinya mengunggah foto studio. Ara tampak duduk di antara bunga-bunga. Boleh gabung? Rendra berpaling. Seorang perempuan yang wajahnya tidak asing. Hei Rim, mana suamimu? Rima adalah teman kuliah, perempuan yang sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Main sama anak-anak di pantai. Rima menunjuk seorang lelaki dan 3 anak yang sedang bermain pasir. Hei, aku tidak mengizinkan kamu duduk, serga Rendra. Ya ampun Ren, memang kita mau ngapain? Selingkuh. Kamu parnoan? Tugas Rima. Perempuan itu melambaikan tangannya pada sang suami. Aku tunggu pesanan jus untuk anak-anak. Kadang ada orang yang melihat dengan persepsi yang berbeda. Benar kata teman-teman. Kamu berubah, Ren. Rima menepuk pundak Rendra cukup keras. Tapi aku menyukainya. Kamu jadi lelaki yang bertanggung jawab setelah menikah. Apa aku jadi bahan gibahan? Karena kamu sering menolak nongkrong di klub. Senang bertemu denganmu di sini. Rima meninggalkan meja. Rendra meraih jasnya yang tersampir di kursi. Dia akan kembali ke hotel dan segera menuju bandara. Waktu berjalan menuju pintu keluar. Rendra bertemu Meg dan Malaya beserta putra mereka. Rendra memilih tidak mengenal pasangan itu. Om yang di sekolah? Dirinya Joy?
Tetapi sapaan dari riang bocah kecil itu membuat hela nafas. Mau tidak mau, dia menghentikan langkahnya. "Halo jagoan," Rendra mengacak rambut Bian, melihat Malea dan Meg secara bergantian, kemudian melanjutkan langkahnya. Dia berubah sombong, tercak Malea. "Apa yang kamu harapkan, Malea? Pertama-tama setelah apa yang terjadi di masa lalu?" "Kamu itu lucu sekali," saut Meg. Dia bebas bicara karena Bian sudah menjauh bersama pengasuh. "Kapan aku dicerai?" tanya Melia, yang berjalan di samping Meg. "Mengapa ingin bercerai? Kita bisa melanjutkan pernikahan sampai Bian dewasa. Kalau kamu ingin berhubungan dengan laki lain, silakan." "Gila kamu, Meg," ucap Melia marah. Karena jika Meg menolak bercerai saat gugatan dilayangkan, proses perceraian akan berjalan lama dan ribet, juga memakan biaya mahal, sedangkan waktunya tidak banyak. Kasihan Bian, hidup dengan orang tua yang sering bertengkar juga tidak baik untuk tumbuh kembang Bian. Orang tua, Meg menaikkan satu alisnya. "Terserah kamu, aku hanya ingin biarkan semua tetap pada tempatnya, Malea," potong Meg. "Aku selama ini tidak keberatan. Kamu tahu hidupku tidak akan lama. Biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Aku mohon, Meg," kata Malea. "Karena hidupmu tidak akan lama. Percuma bercerai kan?" Meg membuka pintu mobil bagian depan. 2 minggu yang lalu, Melia divonis kanker hati. Saat ini, dia masih beraktivitas. Namun lambat laun Malea tahu tubuhnya akan tidak berdaya. Vonis tersebut membuat hidupnya jungkir balik, mengubah sudut pandang hidupnya yang selama ini bersikap buruk. Ada yang ingin dia perbaiki sebelum pergi. "Kamu bisa ke Singapura untuk menjalani pengobatan," kata Meg. "Aku tidak tertarik." "Kamu tidak tertarik hidup lebih lama?" "Ya sudahlah, kalau begitu." Meg bisa merasakan dan melihat perubahan sikap Malea beberapa hari terakhir. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak dengan upatan kasar. Tidak ada lagi pesta dan mabuk ketika pulang. Akan tetapi, penyakit yang dihidap Malea tidak mengubah keputusan Meg. Lelaki itu tidak sadar telah dikuasai rasa sakit hati yang lain, rasa kecewa yang melenggu kuat. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ara sedang berdiri di depan cermin, memanut diri cukup lama. Dia mengenakan gaun berwarna hijau dengan riasan wajah natural. "Cantiknya, Bunda," puji Biwati yang memangku Jorah. Ara merasakan penat dan agak pening. Dia berencana akan sebentar saja di pesta Delia. Ara juga belum sempat tidur, sekadar mengisyaratkan tubuh. "Papa mana?" tanya Jorah. "Besok papa pulang." Ara menyangut pelan, bersamaan gelombang rasa sakit pada perutnya, yang seakan-akan ingin membelah dirinya. Biwati yang melihat Ara kesakitan, menurunkan tubuh Jorah. "Bu Ara, ada apa?" Ara mencoba berjalan ke tempat tidur. Dia meraih lengan Biwati. Dia merintih kesakitan. Dia gemetaran. Tubuh Ara melorot turun masih memegang kuat lengan Biwati. Rasa sakit makin menjadi. "Bu Ara," Biwati memekik. Kala melihat darah terlihat mengalir menyentuh sepatu yang dikenakan Ara. "Bubu." "Selamat sore Pak Rendra." Niko menyapa seraya meraih koper milik bosnya, memasukkan ke dalam bagasi. "Sore Niko," balas Rendra, mengenyakkan tubuhnya ke kursi mobil. "Nik, mampir ke toko bunga." "Siap, Pak."
Rendra sangat bahagia membayangkan wajah Ara yang terkejut. Sang istri pasti akan mengomel karena dibohongi. Langit jingga yang menyapu terlihat sangat indah. Perhatian Rendra beralih pada ponsel yang berdering. Pak Rendra, Bu Ara di rumah sakit. Suara Vina di ujung terdengar cemas. Pak Rendra sudah sampai Jakarta? Iya, Vin. Ara sakit apa? Kecelakaan. Tubuh Rendra menegang. Nafasnya seolah tidak bisa melewati tenggorokan. Pendarahan, Pak. Bu Ara mengandung. Kemarin saya mengantar ke dokter kandungan. Hamil? Pak Rendra belum tahu, tanya Vina. Saya pikir Pak Rendra sudah tahu. Ya Tuhan, rumah sakit mana? Vina memberitahu alamat rumah sakit yang berada di kawasan Kebon Jeruk. Setelah itu, panggilan berakhir. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke rumah sakit. Rendra makin gelisah, khawatir dengan kondisi Ara. Apa yang dimaksud kejutan adalah kehamilan. Untuk pertama kalinya selama hidup, baru kali ini Rendra merasakan kecemasan bercampur kegelisahan yang luar biasa menghantam.